Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hari Jumat Radio Suara Tebuireng untuk kesempatan hari ini. Saya hari ini ada tamu spesial dan studio saya jadi bling-bling bening gitu kayaknya. Karena kedatangan tamu yang bening-bening. Hari ini teman-teman dari Go Yuk Jombang 2020. Jadi datang bersama kita ya, ada juara 1 Go Jombang Yogiswara Putra Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juara 1 Yuk Jombang Yustin Winar Apriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka mungkin karena kita ngobrol-ngobrol ya, dan supaya kelihatan nanti ketika selesai dipakai lagi kan. Oke, nah untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja di podcast Saya Jumat. Selamat datang. Udah berapa kali ke Tebuireng? Udah pernah? Pernah Saya sebelumnya. Sering karena domisili sini? Iya, enggak di Tembelang saya. Oh, dari Yogiswara dari Tembelang. Saya panggilnya Yogi aja ya. Iya, Yogi dari Yogis. Yogi dari Tembelang. Dari Tembelang. Iya. Sekolahnya SMA, kuliah? Saya lulusan SMA Negeri 3. SMA Negeri 3. Terus kuliah di Brawijaya Malang. Sekarang baru ujian kemarin. Oh, baru ujian sidang skripsi kemarin. Oh, gitu. Mukanya imut-imut banget ya. Kirain masih SMA beneran. Iya. Alhamdulillah awet muda saya. Iya, mukanya imut-imut. Oke, Yogis. Kemudian kalau Yuk Yustin ya. Yuk Yustin. Dari mana? Kalau rumah saya di Peterongan, Desa asli Mancar, iya asli. SMA saya dulu di SMA Negeri Mojagung, lulus tahun 2018. Lanjut di sekolah penerbangan dan sekarang kuliah di Universitas Terbuka UNER, masih jalan semester 2 ilmu komunikasi. Ngambil komunikasi? Iya. Dari penerbangan ngambil komunikasi? Iya. Pengennya nanti? Karena buat nge-improve public speaking sih. Oh gitu, iya. Apalagi kalau sekarang sudah menyandang sebagai Yuk. Iya, terus juga sih. Jombang 2020. Nah, ini perjuangannya tentu tidak gampang ya untuk menjadi Go Yuk 2020 ini. Sudah pernah mencoba sebelum ini? Pernah saya atau belum? Baru kali ini langsung menang gitu? Saya baru kali ini. Keren. Nggak tahu kalau Yustin ya. Kalau Yustin? Kalau saya waktu SMA itu pernah di waktu kelas 12 SMA. Saran dari guru saya. Jadi saya mengikuti cuma sampai 30 besar saja karena dulu saya masih belum benar-benar ngerti tentang Go Yuk itu. Terus di 2020 saya mungkin sudah mengimprove public speaking dan sebagainya, jadi saya mencoba untuk ikut lagi. Nah, awal cerita. Mungkin saya pengen dengar cerita dari Yogis, kemudian dari Yustin juga. Awalnya gimana ceritanya? Awalnya itu sebenarnya adik saya yang mau berangkat di Go Yuk, terus berhubung adik saya lagi ada project pagelaran seni, jadi ya langsung orang tua saya nunjuk, sama aja Mas, coba-coba mungkin kan daripada nganggur juga di rumah nungguin sidang gitu. Ngerjain skripsi. Itu tahun kemarin ya? Tahun ini. Tahun ini ya? Barusan bulan kemarin. Oh iya, bulan ini ya. Iya. Berarti sudah masuk pandemi kan? Udah masuk pandemi. Iya. Habis itu kan udah semuanya. Ya udah sambil ngisi waktu luang gitu maksud saya tadi ya. Ikut-ikutan aja, terus habis itu ya nggak tahu, ngikuti alur aja. Allah yang berkehendak ya. Akhirnya alhamdulillah dapat amanah ini saya. Gitu. Bekalnya apa? Saya bekalnya cuma restu orang tua. Syaratnya apa sih kalau pengen ikut? Kalau pengen ikut Go Yuk, syaratnya apa sih? Yang pertama itu syaratnya ya ada seleksi administrasi dulu. Yang pertama umur maksimal usia? Itu 23 tahun. Maksimal. Oh iya. Minimalnya 17. Minimal 17. Berarti SMA itu ya bisa ya? Iya, SMA bisa. Terus tinggi badan untuk yang cowok itu 165. 165. Minim 165. 165 minimal. Terus yang cewek itu 160. 160. Oh gitu. Iya. Oh iya, Yustin tinggi banget, tinggi berapa ya? 165. 165. Iya. Iya. Itu terus apa harus ada punya kelebihan apa iya, gitu untuk ya seleksinya biasanya ada seleksi bakat, seleksi wawancara,
Habis itu ada English. tes English ya, Ya, English. Bahasa Inggris harus. Bahasa Inggris, Terus Psiko. bahasa yang lain. Oh, psikologi juga. Psikologi. Oh. Itu. Terus apa setelah melalui proses itu diambil berapa ini Ambil awalnya? 30 orang. Untuk seleksi masih administrasi ya. Administrasi. Sekitar 50 orang Tugu dan Yuknya. Pendaftarannya. Untuk pendaftaran diambil Iya. 50 orang. Enggak, maksudnya yang daftar itu 50 Yang orang. Oh, yang daftar 50 Yang orang. daftar Yang masuk seleksi karena ada yang tidak masuk karena umurnya, ada yang dimasuk karena tinggi badannya. Jadi yang keambil tuh 50 untuk lanjut ke tes bakat, tes psiko dan tes bahasa Inggris itu. Oh, gitu. Tahap Iya. awalnya diambil 50 itu kemudian masuk ke tes berikutnya itu. Iya. Oh, terus Bagusnya. diambil lagi berapa kalau sudah masuk? 30 orang. 30 orang. Iya, terus 15 Harusnya. pasang. Gitu. Kenapa Kalau harusnya? tahun-tahun kemarin tuh 30 pasang lalu dikarantinakan. Cuma mungkin karena tahun ini pandemi ya, jadi langsung di 15 besarkan jadi finalis. Dari finalis 15 ya. besar langsung. Itu perbedaan dari yang kemarin Iya, ya, sama pandemi ya. Oh, diambil 15. Selain itu apa kalau di sekarang pandemi ini? Masih ada karantina? Karantina. Ada ya? Masih, Tetap cuma ada karantina bedanya ya? ya itu waktu dulu kan karantinanya 30 besar jadi rame, mungkin sekitar 60 lebih ya sama panitia. Jadi sekarang untuk pesertanya aja 30 orang di Yusro kemarin karantinanya. Biasanya di Kampung Jawi, Monosalam. Oh iya, di Monosalam. Iya. Oh, jadi di Jombang kemarin itu. Iya. Oh iya. Terus atau mungkin ada beberapa kegiatan yang dihilangkan gitu, Pak, Kegiatan yang pas pandemi ini? Waktu pandeminya dihilangkan. Kayaknya nggak ada. Nggak Cuma ada, cuma sesuai protokol aja. Oh, Impression cuma sesuai itu protokol. tadi memangkas peserta. Oh, Cuma itu aja sih. Sama memangkas peserta. Iya. Oh iya. Ada kenapa sih motivasi apa gitu? Kalau Yustin sendiri motivasi apa yang kemudian Ingin menjadi go yuk pengen? gitu ya. Ya seperti itu, utamanya sih pingin mengembangkan public speaking aja, nggak harus kan public speaking banyak jalannya. Mungkin di Goyo ini public speaking bisa jadi lebih baik karena banyak undangan-undangan mungkin ya seperti itu. Itu aja sih. Terus ada tujuan apa gitu nanti? Karena ada sedikit ketertarikan sama pageant gitu, jadi mungkin dimulai dari terkecil dulu di kabupaten. Insya Allah nggak tahu kedepannya gimana ya. Iya, amin. Amin, kalau nggak ada Mudah-mudahan kesibukan jadi lain. Miss Universe. Iya beneran. Tapi apa ajang-ajang yang seperti ini, ajang-ajang pageant yang seperti ini memang bisa jadi ajang yang diminati terutama untuk kaum perempuan gitu ya. Kalau di zaman sekarang ini yang notabene zaman gadget yang banyak orang eksis gitu. Kalau kita lihat dari sisi-sisi yang terlihat seperti kan mesti cantik, mesti good looking, kalau untuk cowok mesti ganteng gitu ya. Nah, ini kalau Yustin sendiri istilahnya berpendapat gitu ya seputar kecantikan itu, bagi kamu itu seperti apa sih? Di dalam Goyo kita ada namanya itu 3B atau 3B, yaitu beauty, brand, dan behavior. Jadi kita harus punya 3 tersebut. Cuma yang di nomor 1 kan menurut saya adalah behavior, yaitu attitude. Karena kecantikan kan bisa dipoles, kecerdasan bisa diasah, namun attitude kita belajar dari kecil. Itu juga membawa aura juga, kesopanan dan sebagainya. Itu yang jadi pedoman saya juga sih. Jadi pedoman. Jadi patokan penilaian. Iya. Di situ juga. Iya. Kalau Yogi sendiri memandang sesuatu gitu dari sisi fisik gitu dari ya. first impressionnya mungkin ya. Kalau saya tergantung bagaimana. Karena kecantikan atau ketampanan itu relatif. Iya, benar. Kalau kemarin itu ada yang gosipnya yang Lesti masuk. Oh iya. Apa tuh? Apa kemarin ya? Lesti masuk satu ajang pemilihan wanita cantik sedunia. Iya. Nah, padahal mendekati kemudian banyak netizen yang protes gitu ya. Nah, kan kecantikan ini kan relatif bagi setiap orang gitu ya. Nah, kalau dari Yogi sendiri melihat itu gimana? Kalau saya
melihat cantik itu ya menurut saya Relatif. bagaimana dia bisa menanggapi saya positif. Kalau misalkan dia misalkan ini pernah nih ada suatu peristiwa saya datang aja udah ekspresinya nggak enak. Oh, padahal itu dia cantik sebenarnya. Tapi ekspresinya nggak enak ya. Jadi oh ya sudah berarti kamu seperti itu. Oh nggak apa-apa. Itu hak setiap orang sih. Jadi cantik tidak harus dilihat dari face aja saya. Itu dari saya. Like kita kayak yuk kan memberi service excellent kepada para wisatawan kayak gitu. Oke, nah ini sudah jadi Go You berapa bulan? Baru kita 2020 tanggal 5 Desember. Oh, 5 Desember kemarin Iya, ya. masih baru. Oh, iya baru kepilih. Baru kepilih. Lah selama rentang ini apa saja yang sudah agenda yang sudah dilakukan? Sudah lumayan banyak ya, Gu. Banyak langsung ya. Waktu pertama kita dinobatkan jadi Go You tanggal 5. Tanggal 5. Terus di tugas pertama gitu ya. Tugas pertama gimana? Iya, langsung pertama kita diajak ke Wonosalam ke Kampung adat Segunung. Adat Segunung. Acara? Datangi acara Kunjungan dari Pok Darwis Jawa Timur. Oh. Jadi kelompok sadar wisata Jawa Timur. Kalau Jawa Timur Empok panggilnya. Raka-raki. Oh, Raka-raki. Oh, tapi panggilnya Pok gitu. Pok Darwis itu kelompok. Dari Oh, kelompok. Akronim aja. Oh, gitu. Kirain Empok kalau Kempo ini kan orang Jawa Barat ya. Oh, gitu. Kunjungan dari kelompok Darwis. Kelompok ya, sadar wisata di Jawa Timur. Nah, itu mendampingi ke sana ya. Iya, menyambut kedatangan. Iya, menyambut. Sama Bu Ramba sama Pak Ramba. Sama budayawan juga ada. Di situ. Masih ada agenda itu ya? Ada. Pandemi ini masih ada ya? Masih ada agenda tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap menerapkan protokol dan tidak mengundang terlalu banyak orang juga ya. Benar. Dibatasi orangnya. Selama ini mungkin pas pada saat awal daftar kemudian sampai dari Go You ada pengalaman yang tidak terlupakan ini pernah? Pengalaman bagus, baik, banyak sih. Boleh pengalaman sedih juga boleh. Sama teman-teman kayak gitu. Susah senang kan sekarang musim hujan tuh. Kita juga bingung cari tempat latihan yang enak. Waktu itu sih. Jadi kita latihannya di panggungnya Tirta Wisata itu sama hujan-hujan. Latihannya latihan apa sih? Kita latihan buat Grand Final tanggal 5 itu. Belajar Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari panitia coba kita jawab untuk di Grand Final itu. Dan untuk latihan jalan sesuai pakem. Latihan jalan. Oh iya. Dilatih juga soalnya. Akhirnya tahu begitu ya. Bisa jalan, kemudian bisa. Kalau jalan mesti yang bawa buku di atas kepala itu bukan ya? Enggak sih ya. Kalau itu atraksi kayak. Itu waktu di karantina kita ada catwalk. Latihan catwalk. Materi modeling. Iya. Yang sebelumnya nggak pernah kamu perkirakan kemudian diajarkan apa? Selain jalan. Selain modeling. Itu kesehatan. Ada diajarkan kesehatan? Karena pandemi ya. Reproduksi. Oh, di hari ada gitu. Iya ada. Mungkin kita juga harus mengerti tentang itu. Untuk apa? Menambah pengetahuan aja. Oh, gitu ya. Tapi seru malah di dunia. Iya. Reproduksi wanita. Laki-laki juga. Semuanya. Iya. Nah, apa yang bisa diambil pelajaran gitu mungkin yang bisa diambil dari apa? Dari Go You atau karantina? Dari Go You itu banyak sih sebenarnya. Jadi saya sendiri jauh lebih paham bagaimana potensi wisata di Kabupaten Jombang. Iya, benar sekali. Oh, dengan basic saya, prodi saya kan ilmu pemerintahan, akhirnya kan tahu ternyata di ranah masyarakat yang di bawah ini punya potensi sebenarnya di Kabupaten Jombang itu untuk mengembangkan pariwisatanya gitu. Ya di situ akhirnya kita punya gagasan-gagasan, bisa menyampaikan alangkah baiknya nanti mungkin saran-saran buat teman-teman influencer ya. Kita kan juga langsung masuk influencer di Kabupaten Jombang sebagai corong pemerintah untuk mengkampanyekan ayo lo di wisata Jombang itu gak gitu-gitu aja. Jombang itu ternyata juga jauh lebih indah juga. Kita harus gelorakan cinta wisata di Kabupaten Jombang. Kalau menurut Yogis potensi wisata di Kota Jombang yang kira-kira bisa dikembangkan yang belum terjamah itu apa saja? Di Wonosalam. Di Wonosalam. Iya.
Dia di Wonosalam sekarang sudah lumayan banyak ya sebenarnya ya. Tapi kalau menurut Yogis gimana? Sudah maksimal belum untuk pengembangan potensi? Ya. Kalau menurut saya sendiri untuk saat ini kan masih berjalannya branding Wonosalam sebagai ikonnya Jombang untuk wisata alamnya ya. Kalau menurut saya sendiri nanti menuju ke sana gitu ya nanti ya. Untuk beberapa tahun mendatang aja. Jadi itu bisa menjadi percontohan untuk di kecamatan-kecamatan yang lain biar mungkin bisa mengembangkan desa wisatanya. Apa yang kurang kira-kira kalau di sana? Kurangnya itu akses. Iya. Akses jalan ke sana. Akses jalannya kan cuma bisa mobil minibus biasa. Terus habis itu ada cuma sepeda motor aja. Kalau bus-bus yang besar itu kan masih kurang. Itu sebenarnya bisa kalau misalkan kita punya anggaran untuk masuk, misalkan untuk memperlebar jalan, mungkin untuk akses masuk ke saya sebenarnya bagus-bagus loh di sana. Iya, betul. Ini bisa. Penting kita harus cari nama dulu buat Wonosalam itu kan contohnya kayak Gus Dur itu udah ada nama mendunia jadi rame. Internasional. Brandnya itu ya yang harus diciptakan itu ya. Kalau Yogi sendiri sebagai anak muda ya dan selaku Gu Jombang 2020 apa yang pengen dilakukan nanti? Kalau saya sebenarnya ingin mengajak masyarakat. Selain mungkin juga ini ya publikasi itu. Selain itu ya menggerakkan kaum muda untuk sadar bahwasanya Jombang itu loh gak gitu-gitu aja. Jombang itu punya potensi wisata dan potensi budaya. Budaya Jombang itu sebenarnya banyak sekali gitu. Banyak sekali. Jadi saya pengen sih anak-anak muda sekarang itu pengennya teman-teman saya komunitas-komunitas seni itu bisa mengadakan pagelaran yang bisa merangkul semua elemen. Benar. Jadi baru kemarin itu tanggal 12 Desember itu ada pagelaran di Ploso, pagelaran seni untuk anak yatim piatu, tapi tetap menerapkan sesuai protokol kesehatan. Itu pagelaran seni apa? Pagelaran seni dari komunitas dari Sanggar IC Art yang binaannya Bu Inggit. Itu habis mengadakan pagelaran seni dan itu alhamdulillah banyak apresiasi juga. Oh ternyata anak kaum muda itu masih peduli dengan budayanya gitu. Ludrukan, besutan, habis itu tari remo Jombangan, terus habis itu sejarah Majapahit itu ternyata juga diceritakan di situ. Esensinya dapat, potensinya dapat. Anak kaum muda di Jombang itu sebenarnya berpotensi. Tinggal bagaimana kita bisa ini loh anak kaum muda, brandingnya anak kaum muda Jombang itu cinta terhadap budayanya. Bukan hanya ditonjolkan di dalam pariwisatanya saja, akhirnya budaya juga saling berkembang karena kan budaya juga menjadi sebuah daya tarik untuk wisatawan. Sekarang orang-orang masuk ke Bali karena apa? Karena budayanya. Bukan hanya karena potensi wisata. Orang-orang masuk ke Yogyakarta juga karena apa? Karena budayanya juga. Kenapa tidak Jombang nanti bisa begitu gitu ya? Nah kalau dari Justin sendiri apa upaya yang kira-kira bisa dilakukan gitu untuk memaksimalkan itu? Iya, hampir sama sih kayak Gu Yogis. Kayak kita kan tugas utama kita tuh mempromosikan wisata juga seni di Jombang. Memang kalau pandemi ini terkendala ya, apalagi karena pandemi jadi. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan gitu. Nah kalau sekarang ini kan segala sesuatu ini kan pakai sekarang sudah protokol kesehatan protokol kesehatan dan mengutamakan digital. Yang dipakai akhirnya digital kan, digital yang dipakai kan. Apa-apa kita bisa posting. Nah kalau Justin sendiri seperti pesannya Bu Rambah mengajak komunitas-komunitas pencinta wisata kan. Utama kita kan mempromosikan, kita juga nggak bisa berdua aja gitu. Kita harus mengajak komunitas pencinta wisata untuk mengharumkan nama Jombang atau memperkenalkan Jombang di daerah lain. Udah gitu aja sih. Jombang sendiri selain tempat wisata yang di Wonosalam itu kan ada yang di Kedung Sinet, ada yang itu kan juga lumayan bisa dijadikan ini dijadikan tempat wisata yang betul-betul nanti bisa berpotensi untuk Jombang sebenarnya. Gitu ya. Tapi rutenya sekarang ini mungkin belum bisa maksimal. Belum bisa. Gitu. Kalau budaya di Jombang sendiri, budaya di Jombang sendiri selain itu jaranan. Kalau sekarang ini kan lagi jaranan ya, jarandor itu. Yang viral kemarin itu. Kemarin itu karena dibubarkan ya. Iya betul, karena dibubarkan. Ini
ini kan bisa jadi ya kendala ya. Pegiat seni. Kayaknya sih kalau untuk Go Yuk Jombang 2020 ini mesti banyak pertimbangan gitu ketika akan melangkah gitu ya. Iya, itu. Karena Maju protokol. mundur. Ya, maju mundur tetap mundur. begitu karena memang pandemi yang seperti ini. Nah, untuk memaksimalkan bagaimana? Maksimal. Budaya yang kira-kira di Jombang nanti tetap ada, jangan sampai hilang gitu ya, walaupun di tengah pandemi. Apa virtual gitu nanti? Iya, untuk saat Ini ini ya. kayaknya cuma virtual aja sih. Iya kayaknya. Virtual aja. dan dipublikasikan. Cara ini ya. Upload YouTube. Ada perbedaan agenda tidak untuk Go Yuk yang sebelumnya, yang 2020 Perbedaan ini? agendanya. Agenda yang untuk kedepannya? Ada, sekarang ada Monef, monitoring evaluasi di tempat wisata langsung dari Go Yuk juga. Iya. Langsung kan tahun lalu nggak ada Monef Oh, gitu. Jadi Itu sekarang gimana itu tuh? langsung monitoring evaluasi, jadi kita langsung datang ke tempat wisata tanpa pengetahuan dari pengelola wisatanya, terus habis itu sama Pak Kadis terutama. Yang penting juga sama Pak Kadis, nanti masuk ke sana udah menerapkan belum protokol gitu. kesehatannya, udah belum ada cuci tangan. Ini pandemi ini di tutup atau kalau Jombang nggak ya kayaknya ya? Enggak, udah dibuka. Dibuka ya kayaknya. Dibuka. Cuman harus itu protokol. Iya, benar, ya. sesuai Membatasi pengunjungnya datang. Membatasi Iya. jarak juga, physical distancing. Bener. Iya, contohnya di Balai Tani kemarin tuh termasuk ramai sekali. Iya, iya benar. Iya. Saya beberapa kapan nih itu rame banget kan. Rame banget. Nah ini kalau apalagi sekarang ini yang harus dibatasi betul karena pandeminya semakin banyak ya. Nah apalagi kalau sudah lockdown di kita ya. Indonesia sendiri sudah membatasi atau sudah nanti tanggal 1 kalau nggak salah ya. Tanggal 1 Januari itu sudah tidak warga asing tidak boleh di Iya, ke benar. Indonesia ya. Iya, benar sekali. Ya sudah lockdown. Udah lockdown. Iya. Nah, selain pengalaman yang tidak terlupakan ya, yang kemarin mungkin pernah juga kayaknya ini nggak kelupa gitu. Oh iya. Itu saya belum tanya ke Yogis ya kayaknya. Iya. Kalau Yogis apa? Saya pengalamannya farm trip. Fun trip? Familia. Trip kemana? Familia. Ya Trip. itulah. Jadi Apa tuh? biar kita kenal dan kita familiar dengan tempat wisata yang kita kunjungi. Ada 4 kok. Yang pertama itu tujuan kita kemana? Yang pertama dulu ke di Batik Sekarjati. Sepekarjati di daerah Di Gudo. Oh di Gudo. Iya. Batik Sekarjati di situ. Yang salah kita juga punya batik banyak ya. Batik banyak Kak. Jadi ada batik apa sih di Jati Pelem kalau nggak Iya, salah Jati juga Pelem. Iya kan itu. ya. Di Ternyata situ. macam-macam. Di Gudo sama Manik Gudo. Mani Madu Di situ Gudo. ke Kelenteng. Iya. Di ada sarung goyor juga. Sarung goyor. Oh iya. Sarung Sarung goyor di dipakai tenun. Gus Dur biasanya. Oh di mana? Itu. Di Gudo juga. Oh di Gudo juga. Oh. Di situ udah ekspor itu, kalau di situ ranahnya udah ekspor ke Pakistan, ke India, ke Arab. Karena dingin dipakainya gitu. Oh gitu. Bahannya dingin. Bahannya dingin. Oh. Enak jadinya ya. Enak. Kalau dipakein baju nggak ketebelan. Nggak Bisa Bisa. dipakai baju tapi Bisa. ya kelombor gitu. Ya, oh Kain baju yang sarung. Iya, karena itu kain sarung. Kain sarung yang lembut Kain gitu. lembut sekali. Oh gitu. Karena ditenun asli. Ditenun asli. Nah, apalagi ditenun asli. Jadi langsung Berarti ada. bisa jadi. Dan yang itu warga di situ. Oh, Warganya gitu. di situ. Jadi untuk bapaknya Masih itu pakai begitu itu? iya, kayu. Pakai yang itu tradisional. Dan bapaknya bikin sendiri ya katanya waktu Bikin saya wawancara itu yang punya Yang punya sarung goyor itu. Hebat sih menurut saya. Iya. Udah ekspor. Soalnya kalau soalnya beli mesinnya mahal katanya. Berapa bisa sampai? 150, Ratusan. 200, 300 gitu. Oh iya. Tergantung Per meter. pesanannya. Iya. Per meter itu. Itu satu jadi. Oh. Ya. Yang jadi. Kebanyakan di Oh, Tebuireng iya. juga banyak yang pesen di situ juga. Ada sarungnya, ada Saya belum tulisannya kayaknya. Tebuireng gitu. Iya. Jadi tahu ya yang begini ini ya. Baru tahu. Jadi tahu karena jadi Go Yuk Jombang. Nah, ini mungkin kedepannya planningnya seperti apa secara pribadi ya. Justin pribadi pengennya ini nanti seperti apa nanti ikut ajang lagi sampai kalau bisa. Planning ke depan.
Putra Indonesia gitu, Miss Universe gitu. Kalau untuk ke depan masih let it flow aja, ngikutin ke depannya aja. bagaimana. Soalnya nggak tahu juga. Karena seorang pramugari juga ya. Yusuf sendiri pramugari juga. Nanti ke depannya mungkin nanti menyesuaikan karena kondisi pandemi ini kita juga nggak ngerti ya nanti sampai berakhir kapan gitu. Kalau dari Yogi sendiri? Kalau saya sendiri juga sebenarnya let it flow aja, jadi harus ngikutin alur. Tapi untuk rancangan kedepannya oke, kita preparekan, kan juga mau masuk dunia kerja atau saya, jadi untuk kekerjaan juga, untuk mengabdian di paguyuban juga selama masanya masa sampai jabatan ini. Setahun kan ya? Setahun. Berarti habisnya per Desember juga per nanti. Desember nanti. Per Desember ya. 2021. Oh iya. Untuk saat ini ya oke lah, kita saling belajar aja untuk mengembangkan di sini sebagai influencer Jombang juga. Yes, do the best. Do the best. Karena terbaik yang ada sekarang ya. Sip. Oke, pesan dan mungkin tips ya untuk yang pengen jadi Go You Jombang seperti anda ini buat anak-anak muda nanti yang pengen ikut. Yang dipersiapkan untuk diri sendiri, pesannya ya mental yang pertama. Karena namanya kompetisi ya, kalah menang kayak udah biasa. Kadang ada yang kalah terus terpuruk. Yang pertama mental. Untuk materi ya namanya duta wisata ya. Jadi kita juga harus belajar lebih dalam tentang wisata di Jombang. Nggak juga wisata tapi juga seni di Jombang. Karena mereka dua itu tidak bisa dipisahkan, seni dan pariwisata. Lalu untuk mengembangkan mungkin Englishnya, karena turis nggak harus dari lokal, kita juga bisa kadang ada turis dari mancanegara. Paling tidak bahasa Inggris ya. Iya, tidak. Bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa yang lain-lain lebih bagus. Tambah 2 bahasa atau 3 bahasa lebih bagus. Lebih bagus. Kalau Yogi sendiri mungkin? Kalau saya pesan-pesannya sih pesan tips. Pesan dan tipsnya. Kalau pesannya percaya pada dirimu sendiri. Ya, percaya pada potensi dirinya sendiri. Jangan insecure. Banyak kan teman saya, malu aku gak ganteng. Iya benar. Biasanya gitu. Aku gak pinter, aku gak bisa bahasa Inggris. Banyak kan seperti itu. Nah aku juga seperti itu. Sama aku juga gak ganteng, aku gak merasa diriku saya ganteng, tapi ternyata di situ kita diajari love yourself, love myself. Oh iya, ini pemberian Tuhan. Kita diberikan seperti ini ya, kita harus bersyukur. Oke, kita gantung bagi diri kita sendiri. Yang bilang saya ganteng cuma ibu saya dan saya sendiri gitu aja. Dan panitia Go You juga bilang ganteng dan saya gitu kan. Diajari banyak untuk mencintai yang diri penting kita percaya sendiri. diri dan percaya diri. Ini ya, berdoa pada diri sendiri tadi ya. Pada diri potensinya yang dalam dirinya sendiri. Sebenarnya bisa, cuman ke distract aja sama pemikirannya. Iya, benar sekali. Akhirnya nggak maju. Akhirnya nggak maju. Iya, sebenarnya kita mampu, cuma karena takut. Takut. Terus yang kedua juga restu orang tua pastinya. Itu doa orang tua. Kalau dari orang tua, Yogi sendiri juga merestui pas ikut ajang ini. Saya sebenarnya pertama menolak untuk masuk. Enggak, aku fokus skripsian. Ternyata coba dulu Mas PR cek ini. Iya. Oke. Coba ya PE. Dapat juga. Karena mengalir aja. Bukan melawan arus ya. Kalau Ranta Yusuf? Kalau saya karena itu daripada saya ngisi nggak ada waktu dan terbuang sia-sia, mending saya ngisi waktu dengan yang kayak gini. Betul. Lebih ada yang lebih manfaat gitu, bener. Gitu aja. Oke, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah diundang. Dari giliran berikutnya bentar ini. Oke, dan sahabat santri, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast kita untuk hari ini. Saya pamit. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.